Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Jaya Aji. Saya merupakan mahasiswa Universitas di Kubang, Semarang dengan prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wawancara dan interogasi. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah audit investigatif. Selanjutnya kita masuk ke materi ya, yaitu wawancara dan interogasi. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun demikian, masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara, dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung, ataupun pada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara. Demikian halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan. Teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan, sebab antara tujuan yang satu dengan yang lainnya biasanya berbeda. Dan untuk mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lainnya yang berbeda pula. Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor, sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Terkait dengan interogasi, auditor internal pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Namun demikian, metode, tujuan, dan teknik interogasi biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan, namun dalam kondisi yang tidak formal, layaknya interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan untuk melakukan interogasi, auditor menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan
memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Selanjutnya masuk ke materi teknik dasar wawancara. Beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika akan melakukan wawancara antara lain: yang pertama, kematangan pribadi berupa yaitu sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan sebagainya. Gaya dan karakter. Yang kedua, gaya dan karakter, yaitu berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu koordinasi dan kerjasama, yaitu berupa teknik improvisasi, fleksibilitas, dan atau tidak kaku, dan pengalaman berinteraksi. Selanjutnya masuk ke materi hal yang dilakukan dalam wawancara. Hal-hal yang dilakukan dalam wawancara dapat dikelompokkan dalam 4 bagian yang utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan analisis atau simpulan serta interpretasi hasil wawancara. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum melakukan wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir audit? Hendaknya dilakukan persiapan-persiapan, baik dilakukan secara matang ataupun hanya secara insidensial saja. Beberapa hal yang harus disiapkan adalah yaitu yang pertama, pemahaman akan tujuan dilakukan wawancara. Yang kedua, penugasan terhadap materi yang akan ditanyakan. Yang ketiga, alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Selanjutnya masuk ke pelaksanaan. Dalam pelaksanaan wawancara, sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi, dan tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah fokus pada materi wawancara. Meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali, sehingga pihak yang diwawancara tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberi informasi atau tidak memberi informasi. Kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Di sini pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik dibutuhkan meskipun kendali wawancara tetap berada pada auditor. Selanjutnya, bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan, dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh pihak yang diwawancarai, tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Selanjutnya harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancara secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu, senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya, dan mampu mengambil keputusan yang cepat
terkait dengan kelanjutan wawancara. Selanjutnya kita masuk ke materi dokumentasi ya. Pendokumentasian hasil wawancara merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Demikian halnya analisis terhadap kemungkinan digunakannya dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Beberapa hal yang senantiasa diperhatikan dalam pendokumentasian yaitu bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu, pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Bila menggunakan elektronik berupa rekaman suara atau gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara, dan untuk pengambilan gambar, lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi. Selanjutnya, fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan atau berubahnya wujud dari bukti dokumentasi tersebut. Kita masuk ke materi analisis atau simpulan dan interpretasi hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus teliti, objektif, lengkap, dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Kita akan membahas perbedaan wawancara dan interogasi. Yang pertama wawancara ya. Wawancara itu bersifat netral. Yang pertama bersifat netral, tidak menuduh. Yang kedua tujuannya untuk mengumpulkan informasi. Yang ketiga wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Dan yang keempat bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Yang kelima bersifat cair dan tidak terstruktur. Dan yang terakhir yang keenam, mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Untuk interogasi, yang pertama bersifatnya menuduh. Yang kedua, taktik membuat pertanyaan bukan taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Yang ketiga, tujuannya yaitu mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai kerugian. Yang keempat, dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Dan yang terakhir, yang kelima, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang, yaitu bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah investigasi fraud atau kecurangan. Seperti umumnya pelaksanaan investigasi, salah satu tantangan terberat dari wawancara dan interogasi adalah waktu. Seorang investigator yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum wawancara dilakukan, terutama untuk case-case yang melibatkan karyawan, nasabah, atau pihak ketiga terkait dalam jumlah yang banyak. Apabila waktu memungkinkan, saya pribadi lebih menyukai proses wawancara secara lisan. Dilanjutkan pemberian pernyataan tertulis oleh yang dimintai keterangan dan ditutup dengan interogasi dalam bentuk pembuatan BAP. Alasannya sederhana,
Yang pertama, untuk melihat konsistensi dari keterangan yang diberikan. Dan yang kedua, terdapat informasi yang kadang tidak tersampaikan pada setiap sesi tersebut, sehingga informasi yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain. Setelah dilakukan telaah, baru dimulai dengan audit investigatif dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau informasi dalam rangka pembuktian atas kasus yang terjadi. Informasi harus sebanyak-banyaknya dikumpulkan karena informasi merupakan nafas dan darahnya audit investigatif. Informasi tersebut diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti seperti pemeriksaan fisik, dokumen, konfirmasi, prosedur analitis, penghitungan ulang, observasi, maupun tanya jawab. Semua bukti-bukti tersebut biasanya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukan wawancara. Karena kalau bukti-bukti tersebut belum lengkap, auditor investigatif belum mempunyai bekal mengenai fakta atau informasi yang banyak mengenai permasalahan atau kasus tersebut, sehingga sulit untuk dilanjutkan dengan wawancara. Setelah auditor investigatif mengetahui banyak fakta dan informasi melalui bukti-bukti yang telah diperoleh, maka tahap berikutnya adalah wawancara dalam rangka meyakinkan bukti-bukti yang telah diperoleh betul-betul bukti audit yang kompeten dan bisa digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit investigasi. Untuk memperdalam hasil wawancara, biasanya diajukan dengan interogasi. Menurut Tuana Kota 2007 menyatakan, wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyidikan, mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda baik tujuan maupun caranya. Permasalahan lain yang sering dijumpai di Indonesia adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam melakukan wawancara dan interogasi. Penyidik menggunakan taktik ini untuk memaksa pengakuan dari pelaku. Hal ini keliru, karena penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengakuan terdakwa dapat diperoleh tanpa kekerasan. Dan ketika menyaksikan banyaknya pengakuan tersangka dalam berita acara pemeriksaan yang kemudian dibantahnya dalam persidangan pengadilan. Dan pengakuan tersangka hanyalah salah satu alat bukti. Itu pun harus ada penyesuaian dengan unsur pembuktian yang ada pada alat bukti lain. Penggunaan kekerasan masih terjadi, umumnya dalam kejahatan dengan kekerasan dan kasus pemerkosaan. Karena penyidik mempunyai pengalaman bahwa pengakuan terdakwa membawa sukses dalam penuntutan dan tahap-tahap selanjutnya. Penggunaan kekerasan untuk memaksa terdakwa mengakui kesalahannya terkadang terungkap. Kasus terkenal semacam ini di Indonesia adalah kasus Sengkon dan Karta. Peristiwa serupa dengan pemberitahuan luas di media massa terjadi lagi baru-baru ini dalam kasus terduga teroris, yaitu Siono yang tewas diduga karena disebabkan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Densus 88. Sementara itu, penggunaan kekerasan fisik dalam penyelidikan kasus kejahatan kerah putih atau Wood
color crime, dan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak terdengar. Perilaku penyimpang dari penyidik dalam kasus kejahatan kerah putih lazimnya berupa pemerasan. Pemeriksaan fraud atau investigator harus mengerti sepenuhnya wewenang atau mandat yang dimiliki lembaganya. Investigator di suatu lembaga tertentu mungkin hanya bisa melakukan wawancara, tetapi tidak berwenang melaksanakan interogasi. Sementara itu, investigator di lembaga lain boleh melakukan keduanya. Ini merupakan alasan lain investigator perlu memahami perbedaan makna wawancara dan interogasi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara wawancara dengan interogasi. Kedua istilah ini, wawancara dan interogasi, sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini, tetapi sengaja menggunakan secara keliru, misalnya untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan. Maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Selanjutnya, ciri-ciri suatu wawancara. BPKP 2008 mengidentifikasikan bahwa wawancara adalah suatu sesi tanya-jawab yang dirancang untuk memperoleh informasi, tidak seperti pembicaraan biasa. Wawancara memiliki bentuk tersendiri, terstruktur, dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara dapat saja berupa satu pertanyaan atau rangkaian pertanyaan yang kemudian dituangkan dalam suatu berita acara permintaan keterangan yang disetujui oleh pihak pewawancara dan yang diwawancarai. Menurut Tuanakota 2009 menyebutkan bahwa wawancara bersifat netral, tidak menuduh. An interview is non-accusatory. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara, dengan cara dan dana yang tidak bersifat menuduh. Investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Menurut Tuanakota lagi 2009 menyatakan tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarai. Contoh investigative information. Apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh behavioral information. Keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan. Bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarainya, ekspresi wajahnya, caranya memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau berbohong. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai.
Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap, bisa disebut behavioral response, selama wawancara. Seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang berkaitan, wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi, karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksaan terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, dalam mobil, dan lain-lain. Memang, idealnya wawancara meskipun semua informasi belum diperoleh. Wawancara harusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya, namun ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan. Pemeriksa juga pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal interview, yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali, control information. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan, deceptive response. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu, behavior symptoms of deception. Juga kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Catat hasil wawancara dari awal sampai akhir dan jangan sporadik. Kadang dicatat, kadang tidak. Mencatat secara sporadik memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara. Selanjutnya, ciri-ciri suatu interogasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan interogasi adalah pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Menurut Tuanakota 2007 menyatakan interogasi bersifat menuduh
An interrogation is accusatory. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pertanyaan yang bersifat menuduh seperti, "Anang, saya tidak punya keraguan sedikitpun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini." Nah, perkataan itu sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pertanyaannya berbunyi, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini." Nah, dengan pertanyaan terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. An interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa wawancara sebelumnya yang bersifat non-akusatori, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuk menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik, yaitu membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Nah, taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi sebelum seseorang mengaku bersalah. Pertama, ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator. Tujuan interogasi adalah mengakui yang sebenarnya. Artinya apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Apa persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah, confession? Ini keliru. Contohnya yaitu seseorang sedang sial, ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini investigator seolah-olah gagal mendapat pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, yaitu controlled environment, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising tempat umum. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. An interrogation is conducted only when the investigator is reasonably certain of the suspect's guilt. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain.
Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketepatan hati komited untuk tidak bersingut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi, pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Selanjutnya masuk ke manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator sering kali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekadar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dahulu akan memberikan keterangan palsu selama wawancara. Investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Dan yang keempat, ada keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasinya berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Tentunya ada perkecualian terhadap saran di atas, misalnya dalam kasus penyuapan yang tertangkap tangan atau fraud yang terungkap dalam suatu covert operation. Interogasi sebaiknya langsung dilakukan tanpa didahului dengan wawancara. BPKP 2007 menyatakan untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik berikut, yaitu yang pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi. Yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting.
Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Dan yang ketujuh, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Namun, dalam kenyataan sering wawancara dilakukan oleh auditor yang tidak mempunyai karakteristik seperti tersebut di atas, sehingga hasil wawancaranya kurang berhasil atau justru tidak berhasil, yang mengakibatkan hasil audit investigasinya kurang meyakinkan. Hal itu banyak disebabkan kurangnya auditor investigatif yang tersedia di instansi tersebut. Selain kriteria tersebut di atas, auditor investigatif dalam melaksanakan auditnya harus selalu dilandasi dengan sikap, mental, dan independensi, serta integritas yang tinggi untuk menghindarkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh auditor, misalnya adanya penyuapan. Dalam wawancara, terdapat 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama, verbal channel. Verbal channel adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai. Pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap. Verbal behavior. Yang kedua, paralinguistic channel adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya, yaitu paralinguistic behavior. Yang ketiga, nonverbal channel adalah merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Nonverbal behavior bisa disebut nonverbal behavior. Ketiga saluran atau metode tersebut semuanya digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif adalah: yang pertama, auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Yang kedua, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Yang keempat, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Yang kelima, mempersiapkan tempat untuk wawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif adalah: yang pertama, saksi pihak ketiga yang netral atau neutral third party witness. Yang kedua, saksi yang dapat dibenarkan atau bisa disebut corroborative witness. Yang ketiga, pihak yang diduga ikut terlibat, bisa disebut co-konspirator. Dan yang keempat, pihak yang diduga melakukan penyimpangan, yang bisa disebut subjek atau target. Untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik seperti berikut.
Yang pertama yaitu orang yang mudah bergaul, berbakat dan berinteraksi. Dan yang kedua ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi. Dan yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Dan yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Yang ketujuh, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Cukup sekian materi dari saya tadi yang saya jelaskan. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kalimat bijak ya. Yaitu kalimat bijaknya, seseorang tidak bisa merayakan buku dengan cukup. Setelah mengatakan yang terbaik, masih ada sesuatu yang lebih baik yang harus diucapkan dalam pujian mereka. Seperti halnya teman-teman, orang menemukan keindahan baru di setiap wawancara dan akan tinggal lama di hadapan teman-teman pilihan itu. Seperti halnya dengan teman-teman, ia mungkin membuang banyak kenalan, sedikit dan pilihan. Pikiran terkaya tidak perlu perpustakaan yang besar. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya dalam menyampaikan presentasi banyak kekeliruan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.